Bersama saya Mahadi Batra, kita ikuti kembali lanjutan daripada bagian pertama daripada motivasi yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, di mana kita sudah jelaskan bahwa orang-orang yang berhasil itu, orang-orang yang achievement itu adalah ada perubahan yang lebih baik di dalam dirinya. Kita pernah membahas tentang blok personal, hambatan dari dalam diri sehingga seseorang nampaknya dia sebenarnya menjadi orang-orang sukses, tapi dalam kenyataannya beliau belum mendapatkan kesuksesan itu yang optimal. Pengaruh-pengaruh negatif yang sudah ada terhadap diri kita tentunya kita akan rubah supaya menjadi pengaruh positif, dan tentunya harus dimulai dari sekarang. Ada beberapa motif di dalam diri manusia yang kita bahas, hanya 3 motif sosial, yaitu kekuatan pendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan. Apa itu motif yang kita masukkan adalah motif berkuasa atau power motif, motif berprestasi atau achievement motif, yang ketiganya adalah motif bersahabat atau affiliation motif. 3 motif ini tentu ada pada setiap manusia, karena pada umumnya bahwa apa yang ada di dalam diri manusia itu hampir-hampir sama tentang motif ini, tetapi ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada juga yang lemah. Motif-motif tersebut mempunyai ciri-ciri seperti misalnya motif bersahabat. Kecenderungannya adalah orang yang mempunyai motif bersahabat mengutamakan keakraban, suka memperhatikan orang lain. Sedangkan motif berkuasa adalah ingin menguasai orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain, dan berusaha menolong orang lain tanpa diminta. Sedangkan motif berprestasi mempunyai ciri kurang menghiraukan orang lain karena dia asik dengan pekerjaan untuk mengejar prestasi. Yang kedua, lingkungan dan kawan adalah alat untuk mencapai tujuan. Artinya, bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai prestasi yang optimal. Yang ketiga, selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik dan merasa puas bila berprestasi. Yang keempat, berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang kreatif dan inovatif. Untuk selanjutnya, kita akan bahas bagaimana pemikiran daripada orang-orang yang mempunyai motif berkuasa. Satu, mempengaruhi orang lain, baik secara keras maupun lembut. Yang kedua, memberikan pertolongan tanpa diminta. Yang ketiga, mengatur tingkah laku dan kehidupan orang lain. Yang keempat, membuat orang lain menjadi terkesan. Yang kelima, merisaukan kedudukan reputasi orang lain. Sedangkan perbuatan dan tingkah lakunya memang orang-orang yang seperti ini cocok aktif menjalankan politik dan organisasi. Orang yang punya motif berkuasa ini perbuatannya lebih peka terhadap pengaruh antar pribadi dalam kelompok dan paling senang mengoleksi benda-benda bergengsi dan termasuk memasuki organisasi bergengsi. Setelah kita pahami itu motif berkuasa, maka selanjutnya adalah motif bersahabat, afiliasi motif. Pemikiran daripada motif ini adalah mengadakan atau memperbaiki atau memelihara tata hubungan yang erat
hangat dan bersahabat dengan orang lain. Berikutnya, merisaukan perpisahan dengan orang lain. Berikutnya adalah merindukan pertemuan dengan orang lain. Dan yang keempatnya, menyukai kegiatan persahabatan yang bermakna bahwa bersama-sama itu selalu menjadi keinginan daripada orang-orang yang punya motif bersahabat itu. Sedangkan perbuatan dan tingkah lakunya cenderung lebih suka bersama orang lain, sering bergaul dengan orang lain, dan lebih mementingkan hubungan antara pribadi daripada hubungan pekerjaan dan kedinasan. Kemungkinan kalau motif bersahabat ini terlalu tinggi, maka fokus dari pekerjaan, fokus daripada tujuannya akan menjadi buyar. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini cenderung royal. Untuk itulah maka motif yang bagaimana yang memang seharusnya menjadi idola atau menjadi bagian yang penting dari kita. Tentunya ada selanjutnya kita lihat motif berprestasi. Motif berprestasi atau achievement motif. Pemikirannya antara lain satu, menyaingi atau menyamai, mengatasi bahkan melebihi hasil karya orang lain yang lebih baik. Yang kedua, menyaingi, memenuhi melebihi ukuran hasil karya sendiri sebelumnya. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang bersifat khas, lain dari yang lain secara kreatif dan inovatif. Yang keempat, giat bersibuk diri dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang. Orang yang punya motif berprestasi seperti ini, perbuatan atau tingkah lakunya cenderung bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan. Yang kedua, memperhitungkan dan mengambil resiko sedang dan wajar. Saudara sekalian, jika kita diminta untuk memilih motif mana yang harusnya lebih dominan mempengaruhi pekerjaan kita, usaha kita, ataupun hal-hal yang ingin kita capai, maka tentunya kita harus memilih motif berprestasi yang lebih dominan. Kalau kita memilih motif power atau motif kekuasaan, maka tindakan kita lebih cenderung untuk menguasai orang lain. Ini akan menyebabkan perlambatan daripada tujuan daripada sebuah organisasi atau pencapaian tujuan yang kita maksud. Begitu juga apabila kita memilih lebih dominan bersahabat, maka di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita lebih mementingkan kita bersama-sama daripada kita menjadikan tujuan itu lebih optimal. Kenapa? Dengan bersama-sama tentunya diharapkan akan mendapat goal yang baik, tetapi kemungkinan akan terhambat karena lebih banyak kita lakukan pencitraan di situ. Tetapi kalau memilih motif berprestasi juga harus kita punya motif-motif yang lain, dan tidak mungkin ini berdiri sendiri, karena motif berprestasi juga membutuhkan motif persahabatan, juga perlu motif power. Tetapi di dalam keadaan yang bagaimanapun, orang-orang yang punya motif berprestasi cenderung dia akan dapat mengukur, dapat menyesuaikan motif mana yang harus lebih dominan kita lakukan. Karena orang yang berprestasi itu banyak pilihan untuk melakukan kegiatan. Saudara-saudara yang sedang mengikuti acara kini, saya katakan tadi banyak pilihan, tetapi sebenarnya motif itu sudah ada pada diri kita. Nah, kalau kecenderungan-kecenderungan yang kita dapatkan tadi dari ciri-ciri pemikiran dan perbuatan yang ada di 3 motif ini, kita inginkan yang muncul nanti setelah diberikan motivasi adalah motif berprestasi atau achievement motif. Maka kita harus berpikir bahwa apa yang sudah terjadi masa lalu harus kita rubah untuk lebih baik. Misalnya dalam pemikiran. Kalau selama ini kita lebih cenderung menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri, karena itu adalah ciri-ciri motif power, maka berubahlah untuk
menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya motif berprestasi dengan cara kita berkarya bersama orang lain. Kita berkarya bersaing terhadap diri sendiri dan orang lain, tetapi persaingan kita adalah persaingan positif. Kalau selama ini kita lebih cenderung menggunakan motif afiliasi, bersahabat, itu juga penting. Tetapi kalau kita memilih motif berprestasi, maka persahabatan itu kita jadikan sebagai pendorong untuk menjadikan optimal daripada pekerjaan, usaha, dan hal-hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sehingga menjadi lebih maksimal. Tentu untuk melakukan itu tidak serta-merta dapat kita lakukan. Makanya David McClelland dari Harvard University yang sudah melakukan pelatihan Achievement Motivation Training ini menganggap bahwa untuk merubah pola-pola seperti ini sebenarnya seseorang perlu melatih diri. Karena dengan latihan-latihan diberikan, dengan mengetahui ciri-ciri daripada motif-motif itu, maka tentu kita bisa memilih mana yang harus dilakukan untuk perubahan itu, yaitu tentunya perubahan yang lebih baik, dan tentu harus dimulai dari saat ini.